Ya disitulah kita banyak ngerasain banyak hal seperti kita jadi ngerasain gimana sih Muslim yang tinggal di sana Iya, seperti sulitnya apa, makanan halal, sulitnya makanan halal, sulitnya sholat, ibadah. Kita juga ngerasain sholat Jumat tuh iya, nunggu sampai 3 kloter betul. gitu kan. Dan kita juga banyak ngobrol-ngobrol sama mualaf-mualaf orang Jepang yang mualaf gitu kan. Dan cita-cita mereka tuh sangat inspirational gitu ya. Dan bahkan kita jadi ngerasa kayak, ya Allah, ini hidup di sini segitu challenging, sedangkan kita di Indonesia mudah sekali gitu. Jadi kayak langsung ngerasa, ya Allah, bersyukur banget di Indonesia gitu ya. Selama di sana tuh malah bengong, Ustaz. Kita udah nggak memandang Jepang sebagai destinasi liburan lagi sih sejujurnya ya. Jadi kayak kita jalan berdua malam-malam gini. Pertama kayak, kenapa ya Allah bawa kita ke sini ya? Gitu ngobrol berdua. Bengong, ada apa ya? Kenapa ya? Tapi tuh kayak. Nah, hari ini kita mau ngobrol dengan konten kreator yang keren banget ya, dan hari ini juga kita ketemu dengan ibu yang keren banget, bahkan jadi inspirasi buat kita semuanya ya, Mia. Betul. Alhamdulillah. Bukan cuma satu tapi ada dua konten kreatornya. Dua-duanya orang kreatif lagi. Betul, yang umurnya sebaya sama kita. 30. Oh gitu, berarti kita yang tahun boleh berganti. Umur kita cuma berhenti di 30 aja, nggak boleh nambah. Mas Bena, apa kabar Mas Bena? Assalamualaikum Mas Bena, Mbak Febri. Alhamdulillah, Masya Allah, selamat datang di Cerita UFK. Ini meja makan, ada teh, ada minuman, ada makanan, silahkan. Luar biasa, Ya. berasa di Jepang. Suasananya kayak kita ketemu di Jepang lagi. Benar. Abi ngejar-ngejar mau berangkat di bandara, Abi kejar dulu ketemu di Tokyo kan, langsung dari situ mau ke bandara, mau pulang. Jadi nggak sempat lama, padahal kita sering sama-sama penggemar Jepang. Luar Di biasa. sini susah ketemunya malah di Jepang. Nah, Luar biasa. Mas Bena, ini kok pingin ngobrol ya, udah lama pingin saya belajar banget dari cara antum buat konten, lightingnya, kreativitas pengambilan videonya, cut to cut-nya, rapi gitu. Emang orang videografer sebelumnya tuh apa? Kok bagus banget gitu. Coba deh teman-teman lihat di Bena Kribo. Keren banget. Justru saya nggak kalau kuliah dulu jurusan IT, sebenarnya nggak ada hubungan sama video. Cuma kan kalau saya itu dulu mulainya dari blog ya, nulis di blog gitu. Dan mungkin singkatnya waktu itu adalah saya di tahun 2009 itu ngelihat ada artikel itu kayak semacam riset gitu. Dia bilang bahwa dalam 10 tahun ke depan, which is tahun 2019, sebagian besar dari isi internet itu bakalan konten video gitu. Nah, terus saya mikirnya kayaknya saya setuju nih sama riset dia nih gitu. Ini kan dari blog itu berupa tulisan, sekarang orang makin mulai bisa ngedit foto, kayaknya ujungnya ke video deh. Gitu. Nah, dari situ akhirnya saya karena suka dengan dunia internet juga, akhirnya curi start lah di situ, belajar semuanya dari YouTube waktu itu. Jadi emang otodidak sih di awal itu. Ngoprek sendiri. Dulu juga nggak punya kamera, pakai webcam dulu pertama kali. Wah, masih kotak-kotak kalau kualitasnya. Keren loh. Saya sangat mengagumi, bahkan kami di Cinta Quran sampai bilang, tim Cinta Quran belajar deh sama Mas Bena. Belajar deh. Kenapa? Bagus gitu. Enak dipandang dan bisa nyampein value juga di dalamnya gitu kan. Dan ternyata bukan cuma Mas Bena. Istrinya juga, Mbak Fendri juga. Ada konten-konten yang bagus. Saya tarik. Sama, emang nggak suka juga. Kreatif. Aku suka nulis sih umurnya. Perempuan banyak suka nulis diary nggak sih waktu kecil? Ya awal dari situ, terus nulis di Friendster, terus ngobrol. Friendster, ketahuan umur. Aduh, umur langsung ketahuan ya. Aku maksudnya jadi 30 tadi kan. 20-an aja nggak punya. Apa itu Friendster? Aku ke TikTok. Lu nulis ngeblog. Aku punya food blog juga waktu itu sama kuliahnya. Food Science and Technology. Tuh. Anak ITB. Iya, benar. Adik kelas kita. Kita. Adik kelas. Malu lagi. Siapa dulu yang sebutnya? Aku dulu. Ayo Mi, pasti ketahuan. Kita soalnya tahu ketahuan umurnya banyak. Iya. Kalau aku sebut sekarang juga udah banyak masalahnya. Sekarang udah angkatan 60-an. Aduh, iya, jauh juga. 60-an. IPB. 44. Saya 34, beda 10 tahun. Iya, sama Umi beda 8 tahun. Masya Allah. Iya, TPG itu jurusan favorit lo itu. Masya Allah. Iya, betul. Anak pintar yang masuk situ. Masya Allah. Beruntungan tuh. Luar biasa. Enggak tuh waktu itu juga karena aku passionnya dulu tuh food. Aku suka food and children. Jadi emang dulu passionnya tuh organisasinya juga nggak jauh dari makanan, dari tentang anak. Masya Allah.
terus sebenarnya dibilang agak salah jurusan sih sebenarnya karena aku pikir tuh food science tuh masak banget, ternyata emang science banget ya kan, dulu informasinya belum banyak ya. Isinya memang anak-anak olimpiade dulu Ustadz. Tapi saya sih anak rumahan. Enggak organisasi gitu. ya. Anak organisasi Jadi aja sama dulu. sekali memang bukan juga orang yang suka ngonten di video, bukan tadinya Video penulis. jujur dia sih yang Lebih- ngajarinnya. Cuma otodidak juga, belajar dari aku suka mobile editing gitu. Nah, terus anak yang kuliah di Bogor, terus Mas Bena kuliah di Binus. Binus. Jakarta. Anak Jakarta. IPB sama anak Binus ini ketemunya di tikungan mana nih? Gimana nih ceritanya? Gimana? Iya. Coba. Kalau ketemu itu jauh banget ya. Ketemu kita balik lagi dulu waktu SMP dulu satu sekolah bareng. Atau SMP bareng. Di Jakarta Selatan. SMP mana? 19 Jakarta. Majestic. Majestic. Sekelas. Enggak sekelas. Nah ini pertemuannya lebih aneh Lebih lagi ya. random lagi. Lebih random sekali, namanya masih alay dulu. Dulu itu nggak tahu, random banget, saya lagi minjem buku di perpus, buku bahasa Indonesia gitu. Terus di halaman pertama itu ada nomor telepon. Serandom itu saya SMS aja nomornya. Ini siapa gitu kan, yang ya ternyata itu adalah nomornya Saya dia. nggak naruh nomor saya di nomor. Nah, saya di- nggak di tahu buku ternyata. itu. Nggak tahu. Kan tuh buku perpus. Iya. Nggak tahu Iya. siapa yang naruh. Padahal itu nomornya dia. Iya, nomor dia. Dulu kan masih zaman SMS gitu kan. Udah ya, akhirnya ya udah saya tahu dia namanya Fendri pada saat itu, beda kelas. Ya udah sebatas itu aja sih. Terus apa? Habis itu ya lihat dari jauh gitu. Sangkatan tapi ya. Angkatan. Iya, cuma beda kelas aja. Beda kelas. Gitu. Terus Waduh, diterusin nih. Ya mungkin apa ya, bisa dibilang dulu saya secret Admirer-nya. kebalik ya. Iya. Apa secret admirer. Wih, nggak percaya sih saya, kenapa Fendri, saya nggak percaya. Tapi Nah, waktu dari itu situ. ya akhirnya jadi friendzone lah ya, friendzone. Berapa tahun ya? Lumayan SMP. lama sekali ya. Karena 9 dulu tahun. 9 tahun nah saya kan pertama. emang apa ya, bisa bilang ya introvert gitu ya. Saya nggak terlalu punya banyak teman gitu ya. Temennya saya kenal aja di kelas gitu. Jadi waktu itu pas kenal sama dia ya cuma sebatas SMS aja Ya. gitu. Kalau di sekolah ya ketemu ya cuma Ya, sih. mari. Kok jadi orang Solo? Iya, dan apa ya dulu kalau SMS ke dia itu cuma 3 kali setahun ya minimal ya. Iya. Pas lagi ulang tahun, lagi lebaran, Tahun sama baru. tahun baru. Sampai diingat ya. Masya 3 kali setahun tuh. Ya Iya, sebelum jadi- dekat ya. Nah, dan SMA-nya pisah, ya udah SMA nggak pernah ketemu. SMA di mana? SMA di Jakarta, SMA 47 Jakarta. 47. Aku di lab Dia school Kebayoran. Lab school Nggak nih. ketemu. Nggak ketemu. Dulu saya hampir masuk ke lab school tapi nggak jadi gitu akhirnya. Lab School Kebayoran. Iya. Lab School Anak Kebayoran. pinter juga. Iya, Gaul, anak gaul. lifestyle mau. Iya. Nggak tahu ya. Terus nggak ketemu. Nggak ketemu, terus kuliah juga nggak ketemu. Cuma gimana sih waktu itu pas kuliah ya? Anda ngajak ketemu saya. Oh iya. Gitu. Saya Gara-gara kan diam-diam MSN, masih MSN. melihat dari Kok jauh gitu. kejauhan? Dia Oh dulu ini memendamnya lama. Yahoo Messenger masih. Oh, Yahoo Messenger Koneksi sama Yahoo dong ya Messenger. zaman kita ya. Iya, kita juga Yahoo YM-an. Messenger. Jadi masih Bapak pakai ada webcam dong. Iya. ya, webcam ya sebenarnya kita pakai webcam ya. Iya. Malu-malu lah gitu. Ya Allah. Cuma ya tahun 2009 ya waktu itu pas ketemu dia lagi ke Jakarta, bukan lagi Iya, ke lagi dari Udah di Bogor. IPB. Masih masih di di PB. PB. Oke. Terus ya udah akhirnya ketemu lagi dan apa namanya? Bertiga jalannya waktu itu ya. Ya bertiga Nggak berani sama berdua. temen dia, nggak berani berdua lah gitu. Ya udah dari situ akhirnya jadi ya ngobrol-ngobrol lagi bareng gitu. Apa abis itu? Lupa. Masa apa yang nyambut? Ya pokoknya alhamdulillah dari situ ya deket gitu kan. Terus pas lulus tahun berapa? 2011 ya? Lulus tahun 2011. Ya sebelumnya aku pergi dulu tuh, LDR dulu. Iya, Ya. sempat LDR karena dia itu belum ada hubungan apa-apa juga kan gimana? Iya. Udah deket dong. Oh, Oh ya, udah deket aja. Terus dia sempat ada apa sih jatuhnya apa tuh? ya? Program ya? Fellowship ya. Ya, fellowship. program ke Jerman 100 hari untuk belajar. Fellowship keluar. Itu kulinary program gitu. Masya Allah. Gitu. Jadi ya karena dia sebenarnya dia waktu itu jatuhnya saya jadiin manajer gitu. Ya. Kan dia udah jadi blogger tuh di 2019. Oh, udah lulus kuliah? Belum 2009 Sembilan tuh. belum. Oh, jadi sambil kuliah udah ngeblog. Sambil kuliah, udah iya. ngeblog, udah rame Blogger. waktu itu. Oh. Iya, zaman 2000. itu kan belum ada ini blogger. Iya, 2009 tuh mungkin Sangkatan. lagi naik lah gitu. Sama Bang Radit lah dulu. Iya. Nah, Oke. mirip sama Bang Radit. Abis itu
ya udah saya jadiin dia manajer gitu kan. Betul. Nah, itu maksudnya sekaligus mengunci ya. Supaya kita tetap bersama. Iya, dikontrak dulu. Kamu sama saya saja. Blogger ya. Gitu. Jadi pas dia lulus 2011 udah langsung kerja bareng lah gitu. Ya awalnya sih seperti itu ya. Abis itu udah kerja bareng, bikin kantor bareng sampai sekarang. Nah, mulai seriusnya akhirnya kita nikah gitu. Itu akhirnya menikah di 2016. 2016. Ya. Sebenarnya waktu itu ada cerita tuh ya 2014-nya dia udah ini nih. Cerita dong. Ya intinya saya nggak mau ya mungkin dulu kan maaf ya belum begini bentukannya ya. Terus tapi udah ada keresahan gitu kayak nggak pengen lebih lama lagi berhubungan seperti ini, pengennya nikah aja gitu. Jadi waktu di PB belum berhijab? Belum. Saya baru pas punya anak berhijabnya. Terus ya udah apa namanya? Aku bilang ke dia kalau emang nggak ke arah sana nggak usah aja lah gitu. Udahan aja lah gitu. Udah nothing tulus itu. Dia nggak mau. Aku. Aduh cinta mati. Aku akan siapkan diriku. Kan mungkin waktu itu lagi karir juga kan lagi naik segala macam tuh saya kira ya udah kasih waktu gitu 1 tahun waktu ternyata itu. 2 tahun ya. Ternyata ya 1 tahun habis itu baru ngurus segala macam 2016 baru menikah. Masya Allah. Dan waktu itu ada kesulitan penentangan orang tua kah? Ada drama-drama menuju pernikahan itu lebih ke enggak karena dulu kan kakak kita belum nikah dua-duanya ya. Oh iya. Jadi nunggu kakak nikah dulu. Baru kita nikah. Ya, sebenarnya timingnya sih pas dan malah justru konflik itu memang baru ada tuh pas udah nikah karena kita belum ngerti kalau nikah itu tuh harus mempersiapkan visi, misi. Itu tuh nggak ada. Mikirnya cuma kayak nanti kamu anaknya mau di sekolahnya kayak gimana, mau cari uangnya gimana, dunia uang gitu. Jadi nggak ada visi yang lebih jauh dan itu benar-benar kayak berjalannya waktu baru ada percakapan seperti itu. Seiring berjalannya rumah tangga ya. Nah berarti begitu menikah kemudian masih blogger masih. Video ya udah ya. Ya udah. Udah zaman Instagram zamannya video. 2016. Oh iya. Zaman Indofitgram, YouTube, Instagram sudah kesana. Itu udah mulai konten-konten. Udah mulai, Masya Allah. Jadi saya lihat di itunya di akun bio itu 20 tahun nih. Ada di dunia kreatif digital 17-18 tahun lah kira-kira. Masya Allah tuh luar biasa ya. Nah itu apa namanya dua-dua dengan apa namanya pernah terpisah kemudian akhirnya menikah. Nah ini yang menjadi banyak pertanyaan orang dan selalu jadi 5 tahun pertama ada gelombang-gelombangkah kesulitan? 5 tahun pertama itu berarti 2016 sampai 2000. Ya itu COVID. Oh ya. Itu ya 2019. Pasti nggak mudah ya begitu nikah dapat anak goncangannya. Adakah ujian di masa itu? Kayaknya ya, jadi coba dong kamu dulu. Ya mungkin jadi pas nikah 2016 alhamdulillah waktu itu langsung punya anak. Jadi anak pertama itu lahir di 2017 gitu dan kamu berhijab tahun berapa ya? Nah, aku makanya nggak bisa bilang ini cobaan sih. Kayaknya kalau Allah tuh baik banget ya mengkomunikasikan ke seorang aku nih yang mungkin kalau dikasih break langsung ilfil kali ya. Jadi waktu itu tuh sebenarnya kalau aku pribadi mencoba hijab tuh pertama kali pas almarhum ayah aku meninggal. Karena kan ayah udah wafat. Udah 2008. Terus kayak aku takut ayahku kenapa-napa gitu kan. Tapi ternyata aku pakai hijab karena untuk papa bukan untuk Allah gitu. Nah, ada aku copot lagi. Terus habis itu di 2018 itu pas punya anak itu tuh kayak kok bisa ya gitu loh. Aku ngeliat anakku gini, kok bisa ya dari segede kacang jadi begini ya gitu. Aku tuh kayak amazed sendiri sama ciptaan Allah. Jadi tuh yang di hati aku tuh adanya jadi kayak super duper bersyukur sampai kayak aku harus tutup aurat gitu. Jadi kayak beda banget caranya. Kalau orang-orang kan baik yang kasih cobaan apa ya, Allah baik banget makanya kasih ke aku tuh dengan nikmat gitu berupa anak gitu waktu itu. Ya udah akhirnya saat itu aku berhijab, niatnya udah lebih buat Allah lah pelan-pelan 2018 dan di 2019 tuh baru gejolak yang kita alami berdua. Apa itu? Betul, gimana gejolak-gejolaknya? Mana ya? Boleh dong sharing biar jadi pelajaran. Iya, intinya sih waktu itu 2018 akhir sebenarnya itu udah berhijab berarti ya? Ya udah berhijab. Ya di situ entah gimana ceritanya mungkin Allah alhamdulillah ya kasih kita hidayah. Nah mungkin yang nyambung dengan sekarang gitu ya Seth.
kita dulu nggak pernah ngerti tuh apa namanya ngaji, kajian segala macam. Oh, jadi bukan dari ngelatar orang-orang kajian Iya, ya. nggak pernah datang Tapi sama kita sekali. ya kita ngerti sholat, Iya, ngerti puasa, tapi udah seperti Islam itu. KTP lah. Iya, sholat sih alhamdulillah anak baik lah ya gitu. Sholat masih rajin lah. Baik-baik aja gitu. Iya. Cuma nggak mengerti secara dalam itu seperti apa gitu. Nah 2018 akhir mungkin karena itu mulai gelombang hijrah kan juga mulai banyak ya betul. di YouTube, mulai ramai banyak usaha-usaha pada Iya, misi, iya. banyak kajian di mana-mana. Nah, itu Betul. mulai masuk ke feed Instagram tuh, mulai masuk ke YouTube, akhirnya mulai nontonin juga gitu. Yang dari luar negeri juga kan banyak gitu. Saya suka dengerin podcast segala macam dan akhirnya mulai tergerak hatinya di situ. Nah, terus di 2018 akhir ya 2019 awal gitu ya, akhirnya ya gejolak itu juga jadi apa ya, kebawa ke ke kehidupan kita ya, lingkungan kita di kantor dan segala macamnya gitu. Dan Karena kita, kan dulu kami ibaratnya bukan mengecilkan pihak manapun, tapi kami bekerja di dunia kreatif, ibaratnya kliennya nggak milih-milih lah, siapapun yang emang butuh iklan ya diiklankan kan. Sedangkan udah mulai ada keresahan nih. Sudah mulai ngerti halal haram. belum sih, tapi maksudnya kayak dari hati kayak ini harus ya kita pengen berubah lah gitu. Kita mulai belajar lagi. Belum ngerti apa-apa Ustadz, lebih baru hati doang Hati gitu. aja. Baru resah aja dan kebetulan aku nggak tahu Bena gimana, tadi kan dia bilang dia nonton. Aku belum, aku bener-bener maksudnya nggak melakukan usaha apapun, kayaknya lebih ke resah aja gitu loh. Kayaknya ada yang nggak bener di diri aku. Kayaknya tiba-tiba suka mau tidur tuh terus nangis, kayak ada yang salah aja gitu. Terus aku bilang, terus yang malam itu ya, jadi satu malam kita tiba-tiba saling ngobrol dan ya keresahan ini kita rasakan bersama gitu. Dan kenapa kita, kita iya kenapa ya gitu. kita kenapa itu nangis bareng gitu kan. Terus yuk kita ibaratnya yuk kita ulang lagi dari awal, yuk kita putuskan untuk keluar gitu ya dari perusahaan, terus yuk kita start lagi dari awal. Ya, dengan sesuatu yang lebih bisa kita kontrol mungkin. Artinya tidak lagi menjalani perspektif paradigma lama ya tentang berbisnis, mulai ngikutin hati ya. Meskipun waktu itu belum belajar banyak gitu ya, tapi kayak hati itu nggak. Hati nggak bisa bohong gitu kan, lagi kenceng-kencengnya gitu rasanya. Yuk udah kita udahin yang lain, yuk kita mulai lagi dari awal lah gitu. Dan berarti akhirnya memutuskan untuk meninggalkan perusahaan yang dibangun gitu. Betul. Lah, itu kan perusahaan yang dibangun tuh dengan susah payah, kok berdua gitu. kok ditinggalin. Malah orang kan nyari itu. Terus apakah waktu ninggalin itu udah punya pegangan lain? Nah itu dia ya. Memang kalau orang lain mungkin mikirnya agak gila gitu ya. Malah ini company lagi naik-naiknya tapi malah tinggalin gitu. Cuma ya itu ya apa namanya, panggilan hati juga kenceng banget. Iya, dan ya alhamdulillah sih waktu itu company-nya kan bukan meskipun kita yang bangun ya, tapi pada saat itu juga sudah ada beberapa banyak bantuan ya, lah, banyak direksi yang lain gitu kan. Jadi kita juga oke, ini kita juga minta izin segala macam dan ternyata alhamdulillah diterima, kita bisa keluar. Ya timnya juga sana sudah banyak. Ya udah akhirnya kita keluar lagi, memutuskan untuk keluar. Oke. Dalam kondisi belum ada pegangan lain. Dalam kondisi belum ada pegangan Pegangan ya sebagai pegangannya udah kenceng, belum nih pegangannya. Masih gini. Nah, itu dia. Bahaya. Iya. Gimana caranya? Udah punya anak loh. Betul ya. Nah, apa ya? Iya kalau dibilang dulu sebagai content creator, karena dulu banyak sibuk kerja, akhirnya juga ya sempat terbengkalai juga konten gitu kan. Makanya memang keputusannya nekat banget gitu. Cuma ya udah kita dalam hati ya udah husnuzon aja, ini kita niatnya baik, nggak mungkin Allah nggak bantu gitu kan. Udah tuh meskipun udah finansial seadanya aja, tapi ternyata yang cukup ajaib ya dalam beberapa bulan itu selalu Allah cukupkan. Gitu. Allah cukupkan, terus dipertemukan dengan orang-orang yang benar-benar kita butuhkan. Jadi kayak kita nggak tahu tuh komunitas kajian ngaji tuh nggak tahu siapa tuh nggak tahu, tapi tiba-tiba kayak ketemu teman lama aku yang dari kelompok kajian tertentu, dan kamu ikut aja kelas ini, dia belajar dari awal tentang Islam gini, akhirnya kita ikut kelasnya. Gitu. Ya, macam-macam lah itu benar-benar bermunculan orang-orang yang kita dulu nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu gitu, akhirnya bisa kenal. Ya dari situlah akhirnya gitu. Kalau ngomongin tadi ya secara financial gitu, misalnya kita punya segini gitu ya pengeluaran per bulan gitu. Tapi Allah tuh kasih pas aja gitu. Pas gitu. Dan cukup. Dan kadang-kadang saya ada kerjaan, dia lagi nggak ada. Kadang saya nggak ada kerjaan, dia yang ada kerjaan. Pokoknya segini aja dikasihnya gitu.
Jadi itu juga Masya Allah banget sih. Nah, dalam keadaan begitu pasti ada goncangan, suka tidak suka, karena secara manusiawi kan orang akan merasa tenang kalau ada pegangan. Betul. Orang merasa tenang ketika ada yang disaldo di tabungan. Ketika mulai itu nggak ada, pasti dong ada sedikit goncangan, ada sedikit galau gitu ya. Ini gimana? Anak-anak udah mulai tumbuh, banyak yang dibayar, mana rumah mau ini itu. Ada terjadi perselisihan kah? Dan bagaimana cara menyelesaikan masalah waktu itu? Karena kalau Umi ngelihat sekilas Mbak Fenri kayaknya alpha woman deh. Benar ya sih? Berusaha. Tidak alpha. Ya Allah, tolong aku. Ya, tolong aku ya. Kayaknya aku mau nambahin sedikit lagi. Iya, pas 2019 itu. Jadi kan ya pasti kita keluar bukan dengan tangan kosong gitu sebenarnya. Pasti ada kan, kita ada bagian yang bisa kita dibawa ya. Ibaratnya kayak tapi terserah gitu loh. Kita nggak kayak memotok segini. Enggak, kita kayak kita bener udah pasrah aja, pokoknya yang penting kita mau keluar gitu kan. Nah waktu itu juga saya ingat baru belajar bahwa kalau orang hidup itu masih punya hutang tuh seperti luntang-lantung gitu, kayak masih ada yang nggak nyaman gitu kan. Ya udah pada saat itu keluar, saya cuma berpikir yuk kita lunasin rumah gitu. Dan karena masih utang rumah. Waktu itu masih utang. Maaf, dan itu masih urusan dengan riba kan? Betul pas itu. Jadi kita yuk kita selesaikan. Tapi ya udah bisa lagi. Baru ada hutang gitu kan. Habis melunasi rumah. Habis gitu. Jadi ya udah habis itu kita mikirnya udah Allah kita sudah meninggalkan yang tidak baik, Allah pasti akan kasih gantinya gitu. Ada lagi cobaannya ya, karena kami juga alhamdulillah gitu ya, Allah percaya jadi beberapa KOL gitu ya. Jadi kan saat kondisi seperti itu tuh tawaran emang masuk. Iya, betul. Jadi ada yang bahkan jadi brand ambassador, tapi brand-brand yang nggak sesuai syariah. Banyak sekali masuk ke tidak bisa uji sama Allah. Yo diambil nggak? Konsisten nggak? Istiqomah nggak? Tolak kayak nggak. Pokoknya ingat aja, semakin kita tolak Allah gantinya semakin besar. Jadi mindsetnya kita gitu aja, Ustaz. Dan waktu kita merasa kayak gitu lagi susah-susahnya, malah alhamdulillah Allah kasih rezeki ke ibunya Bena, ngajak kita umroh. Ya Allah. Itu umroh pertama. Umroh pertama. Umroh pertama. Ya kita. Ya, kalau dulu saya waktu belum belajar gitu ya, mikirnya nanti dia umroh nanti aja karena bukan kuliah tua kalau udah ngerti gitu. Tapi emang nggak pernah ada mau belajar dulu gitu kan. Gitu, dan pas 2019 itu diajak sama mama saya untuk umroh. Dan di kondisi yang pas lagi tadi nggak ada uang gitu, sangat terbatas gitu. Dan di situ saya merasa sangat ketampar banget gitu di saat ini selama ngonten punya uang, punya tabungan, nggak pernah kepikiran untuk umroh gitu. Begitu nggak punya uang kok malah diundang sama Allah gitu. Dan apalagi ya agak nggak enak karena dibawanya sama orang tua gitu kan, kayak yang seharusnya kita yang bawa. Harusnya saya yang bawa gitu. Jadi kayak ya udahlah, ada nangis segala macam, ya alhamdulillah akhirnya berangkat umroh pertama kali 2019. Nah, dalam gejolak itu, dan tadi ya Umi juga udah ngebaca Mbak Fenri lebih leadership dan Mas Bena malah justru lebih ikut. Biasanya cowok kan lebih ini mending. Bagaimana, pernah ada perselisihan karena aku yang suami harus memimpin nih ya, dengerin kata aku dong, kata istri. Nah itu perbedaan dong, saya lihat ada kesulitan untuk sulit di aku sih. Susah banget karena aku tuh pengen nangis berapa, ya. Mbak? Anak kedua. Tapi memang kakak aku juga sama, aktif organisasi apa-apa. Aku juga, jadi memang kita di keluarga yang sangat aktif gitu. Perempuan-perempuannya aktif gitu. Terus papaku almarhum juga selalu berkata kayak, kalau kamu mau sukses, kamu tuh harus tentukan jalan hidup kamu sendiri, bla bla bla, kayak gitu-gitu. Jadi kayak aku tuh terbiasa punya sosok laki-laki tuh yang ngasih arahan gitu kan. Terus pas ketemu dia, memang baru ketahuannya tuh pas udah nikah sih. Terus kayak aku merasa kayak, kok nggak ada sih kayak gitu yang papaku kasih, kok nggak ada sih, kok ini. Sedangkan dia itu tuh orangnya tuh thinker, Ustaz. Jadi tuh kalau misalnya ada suatu masalah, dia akan mikirin dulu
tapi bagus sebenarnya. Iya. Analitiknya tuh analisanya tuh bagus. Iya. Sedangkan aku tuh tipikal kayak Set. ayo gimana harus apa. Itu Jadi berantemnya Mbak bukan Fendri itu versi Abi perempuannya. Iya. betul. Abi itu set. Oke, Jalan aja dulu baru mikir. Iya. Hati-hati dulu. Lihat dulu medannya. Gimana dong dengan kondisi begitu? susah banget, jujur aja kayak berapa kali kita berantem Nah, itu hebat ya, pasti. berantemnya Itu hebat jadi pelajaran banget. buat kita. Hebat banget berantemnya. Terus Karena ya apa? Karena kekesalan itu, kecewa. karena yang sebel aja kayak kenapa sih nggak ya udahlah kalau emang gagal ya udah gitu loh kan kayak kita bisa dapat pembelajaran dari kegagalan, aku tuh mikirnya gitu Iya. kan. Tapi di sisi lain aku juga overthinker, jadi kayak kadang-kadang iya nggak ya, sedangkan aku butuh masukan, dia kayak gue juga nggak tahu gitu loh, jadi kayak nggak dapet guidance gitu. Nah tapi memang alhamdulillah Allah temukan juga teman-teman di komunitas perempuan ya, kan aku di Hana Indonesia ya. Jadi itu lumayan lah fitrah wanitanya ditatar ya di situ gitu. Jadi kayak oh gitu ya. Kok orang bisa ya kayak dengerin suami taat sama suami, kok aku susah ya. Rasanya gitu. Kayak kenapa sahabat? Akhirnya kita juga udah di tahap yang tahun berapa pernikahan ya Bi ya, kita ngomong kayak belak-belakan. Aku harap kamu itu tuh ngelit aku. Nah, Aku itu. ngomong gitu Nah, itu. belak-belakan Dan karena itu banyak sih. mungkin nggak semua istri bisa ngomong gitu ya. Iya. Tapi Bukannya kita kan Mas Benda ngerasa bahwa beliau sudah ngelit? Nah, Mungkin itu mungkin yang nggak- harus kita nggak nggak ceritakan. tahu Ada ya. yang iya. Kamu nggak tahu apa nggak tahu Gimana? gimana? Ya, Vita? ya Waktu mungkin itu. ini yang harus saya ceritakan yang saya pun juga baru menyadari di umur segini gitu bahwa ya karena banyak ngomong tentang mental issues dan segala macamnya gitu kan. Saya kilas balik hidup saya gitu dari awal dan saya bersadar gitu kan, nyata saya dari kecil juga broken home gitu. Orang tua saya sama kita. bercerai pas saya SD Allah. gitu. Jadi Salaman dulu dong. oh iya salah. Masya Allah. Sama SD kita. lupa ya, mungkin kelas 3 atau kelas 4 Oh, seumur Zaika seumur gitu. Zaika. Pisah. Pisah dan anak-anak saya 3 bersaudara terus semuanya ikut sama mama gitu. Jadi mama tuh benar-benar single fighter lah dari dulu. Sama. Dan Masya Allah. ya mungkin itu juga yang membuat saya nggak ada sosok laki-laki nih, nggak ada sosok ayah gitu atau om atau siapa tuh nggak ada yang dekat gitu. Dan sedangkan waktu itu ya sedikit cerita tentang mama saya, dia single fighter, dia bikin baju muslim, bikin kebaya segala macam gitu usahanya. Masya Allah. Ya mama sangat bekerja keras gitu ya, sampai mama tuh bawa koper ya, gerget koper ke Singapura, itu ngetokin toko-toko untuk ngasih lihat nih saya ada baju mungkin tertarik untuk mau dijual bareng dan segala macamnya, satu persatu gitu ya. Dan akhirnya dapat langganan di sana. Masya Allah. Gitu. Begitu Hebat dapat Ibu langganan di sana, Masya Allahnya Allah kasih jalan untuk kakak saya yang pertama akhirnya kuliah di Singapura. Oh, Jadi kayak dari jalan itu bisa kuliah di sana. iya kuliah di sana. Oh kalau kuliah sih kebetulan memang Beasiswa kakak saya ya? pertama Beasiswa. ya dapat beasiswa ke Singapura ya, alhamdulillah bisa jadi jembatannya gitu kan Iya. untuk yuk kirim barang bisa ke kakak saya gitu kan. Betul. Lanjut lagi geret-geret koper lagi ke Malaysia. ke toko lagi dan sama kita, ibu saya juga Malaysia. gitu, Ustaz. Akhirnya dapat langganan lagi dan kakak saya yang kedua akhirnya bisa kuliahnya di Malaysia juga kebetulan. Nah saya sendirian di Jakarta sama mama saya dari SMP kelas 1 kelas 2 tuh udah sendirian. Jadi saya benar-benar ya hidup di rumah sendirian. Mama saya ya biasa untuk pameran atau pergi segala macam jualan. Jadi ya banyak waktu saya habiskan sendirian gitu. Dan tidak punya banyak teman atau apa yang Karena mungkin introvert ya. ya mungkin itu juga yang menjadikan Jadi saya introvert. introvert, nggak mudah untuk bergaul dengan banyak orang. Dan itu mungkin yang jadi ada hubungannya dengan saya sekarang gitu kan. Mungkin ya Pengambilan keputusan. dan ya mungkin satu lagi mama saya tuh memang sangat ngemanjain gitu. provider. Sebenarnya sih bukan ya mungkin bukan maksudnya ngemanjain ya, tapi ya memprovide gitu ya. Mungkin namanya mama orang tua lah ya. betul yang namanya orang tua gitu ya. Anak Mungkin laki-laki. juga ya mama kan sosok ayah dan ibu gitu kan dijadiin satu gitu kan. Pokoknya ayo mau ngurus apa segala macam dibantu gitu. Yang saya belum waktu itu belum mikir, oh jadinya saya jadi nggak paham gitu. Mama masih ada. Mama masih ada alhamdulillah. Jualannya juga masih ada Ustaz, Masya Allah. Dan jualan itulah yang bisa akhirnya kuliahkan saya semuanya. 3 anak-anak ini sampai Hebatnya sekarang gitu. Ibu Antum. Masya Allah. Masya Allah. Aku Nah, jujur tuh ternyata itu yang akhirnya berefek kepada Mas Bena. Sepertinya begitu Sosoknya efeknya. Mas Bena ya.
Makanya kenapa Abi buat event Broken Home itu karena luka pengasuhan itu nih nggak main-main. Banyak selebritis ya, saya nggak sebutin namanya, itu hancur-hancuran hidupnya. Banyak teman-teman saya juga hancur-hancuran, bahkan bukan hanya hancur, mentalnya akhirnya down, nggak pedean, nggak mau speak out. Itu kenapa? Karena dia hidup dalam lingkungan yang tidak ideal. Nah, Abi sama SD pisah tuh, bapak ibu pisah gitu kan. Bapak kemudian menikah lagi, ibu jadi TKI ke Malaysia, sama. Bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan akhirnya ibu saya itu jadi pengusaha di Malaysia. Saya punya toko restoran tuh di dekat KLCC, Twin Tower, sampai kayak gitu ibu saya tuh perjuangannya. Jadi ibu kita tuh sama ibu yang tough. Nah, bayangkan dengan latar keluarga yang berbeda, ketemu tuh, pasti kan seru tuh ceritanya. Iya kan? Yang satu menganggap bahwa kamu lambat, bukan aku lagi memikirkan, gitu. Ya kan? Tapi menurut kita daripada kamu terlalu tergesa-gesa, gitu loh. Nah, akhirnya kan nggak ketemu. Betul. Dan apa yang Mbak rasakan selama waktu-waktu di awal-awal pernikahan? Di awal pernikahan mah belum berasa karena kan belum ada masalah. Masalah kan yang kayak menuju 5 tahun. Sama kita juga begitu. Kita juga itu udah mulai kayak apalagi kita kerja bareng, posisinya juga maksudnya dia leader di perusahaannya. Jadi kan ya intinya aku selalu bilang ke dia, mungkin kalau di tahap sekarang ini kita bisa memandang itu kayak Allah akan terus kasih kamu cobaan ini sampai kamu tuh udah gini gitu, sampai kamu tuh sekuat ini gitu, sampai kamu tuh bisa berdiri di kaki kamu sendiri kayak gitu. Jadi kayak kalau kamu nggak keluar dari zona kamu ini, kamu kan terus diuji di situ gitu. Jadi kayak kita saling nyemangatin sih. Dia juga ya kamu tenang dulu, kalau dia sering ngomong sabar dulu, tenang aku nggak bisa kasih jawaban sekarang. Tunggu dulu, udah tidur saat tidur dulu. Kalimat yang enak banget, aku nggak bisa kasih jawaban sekarang tuh kayak bagi kita yang orang cepat, butuh bergerak langsung cepat. Kayak gelisah banget kan rasanya. Cuman aku mikir gini, ya jangan-jangan kita berbeda terus Allah satukan ya emang kunci dan gembok gitu loh. Jangan-jangan emang untuk sesuatu gitu loh. Kalau misalnya aku sampai pernah di tahap yang desperate banget berantem sama dia, sampai kayak capek gitu. Aku ngomong gini, ya nggak sih tuh Allah emang jodohin kita nggak sih gitu. Terus apa jangan-jangan setan sengaja ya buat kita berantem terus. Kalau misalnya kita tuh kompak terus, jangan-jangan tuh Allah mau mengamanahi kita tuh sesuatu yang besar gitu loh. Makanya kita tuh sekarang tuh kayak di goncang terus, bener gak nih, yakin gak sama partnernya, yakin gak sama langkahnya, kayak gitu. Gitu sih, sekarang ya masih belajar ya Ustadz, tapi paling gak udah ada mindset yang membantu itu. Dan aku juga berusaha untuk menjadi dia gitu. Bahkan aku yang suruh dia ngorek sih Ustadz, coba deh kamu pernah merasa apa gak sih dengan masa lalu kamu gitu, ada yang kurang? Enggak, aku baik-baik aja. Dia kan merasa lempeng-lempeng aja, nggak pernah ke psikolog, nggak pernah ke apa, emang nggak berasa kan, itu kan sakit yang tidak dirasakan, tapi kan sebagai partner kita lingkungan ngelihat, Umu dengan saya juga begitu, ngerasa kan Umu kayak ini ada yang kurang. Ya udahlah, kamu gimana enaknya, mau ke psikolog, mau curhat ke ustadz, mau terserah deh pokoknya, kamu nyamannya gimana gitu. Akhirnya ya udah dia ini mungkin tahun inilah ya dia baru mulai kayak ya juga ya, dari apa namanya memori masa kecil ternyata tuh membentuk dia yang seperti ini gitu. Ya udah sekarang masih berusaha saling. Ayah masih ada? Ayah udah nggak ada. Udah 2000 berapa ya, 15 gitu. Ya, sebelum nikah ya, sebelum kita nikah. Belum nikah. Wafat sakit atau? Sakit ya, sakit. Kebalikan saya ibu yang sudah wafat, bapak masih ada. Sekali kalau hubungan dengan ibu masih baik hari ini. Baik, alhamdulillah. Baik sekali. Alhamdulillah ya. Jadi kalau tadi yang dia saran itu, Umu ngerasain juga tuh, coba Umi cerita. Perbedaan gitu. 5 tahun pertama. Kita juga sampai pada puncak. Kita udahan kayaknya ya sampai di itu. Karena ngadepin anak broken home tuh nggak mudah. Ngerasa mentok. Iya. Terus kayak kalau ini barusan Salman kita tos. Iya. Coba gimana sih ngadepin yang satu ini, ya Allah, bingung gitu.
Padahal sebetulnya ini apa ya, nggak tahu gimana caranya membahasakan emosi. Betul, gitu. betul. Karena terbiasa memendam emosi kan gitu. Jadi nggak tahu gimana cara ini aku lagi gini gitu, tapi nggak berani bilang. Karena kan kayak Abi gitu kan khawatir kalau nanti mama nambah pikiran, kan ya akhirnya dipendem sendiri gitu, semua dipendem gitu. Nah akhirnya waktu nikah jadi keluar Terbiasa. semuanya. Dan Temperamen nah, kan. kalau dari sisi apa namanya Mbak Fenty kan lebih yang panas nyoloknya. Kalau saya disayang. Emosi jiwanya lebih keluar, lebih adem. Kebalikan. Ini lebih adem. Nah, saya Ini es itu kalau batu. udah ngamuk itu ngeri dulu. Ini habis nih. Kalau Nggak ke istri, nggak ke saya nggak anak. mukul istri, saya nggak mukul Nggak. karena di dalam benak saya KDRT bapak kepada ibu itu sangat menyakitkan. Dan saya nggak mau menyakitkan istri saya. Jadi gimana cara saya meluapkan tapi emosi tetap sampah, emosinya keluar? Dinding, pintu habis jebol tuh. Cedek. Nih. Nah, itu biasa itu. Itu emosi jiwa. Makanya broken home itu nggak main-main dampaknya. Itu akan jadi kita hari ini adalah kita hasil di masa lalu. Yang kita kadang-kadang nggak sadar. Dan itu dampaknya kemana-mana. Ya kan, nah ngadapin itu nggak mudah gitu. Ditambah ibu saya, nah tadi hidup di rumah kita. Ibu ada luka dengan suaminya, saya ada luka dengan bapak dan ibu saya. Bayangin 2 orang sakit kumpul di sini. Kalau tinggal satu rumah dalam kondisi ekonomi yang lagi ditambah ekonomi parah. lagi parah-parahnya. Lagi parah. Jangan cerita Jepang. Bisa beli beras aja udah Bisa beli beras subur aja kita waktu bagus. itu. Nggak bisa beli beras. Mana kemudian saya juga jadi tukang sate, tukang kerupuk, pernah jualan buku di pinggir masjid. Uang rental sekolahnya komik. Abang Alif aja nunggak berbulan-bulan. Bertahun. Ya, tiap bulan selalu bilang gini, Afwan, saking kita nggak bisa bayarnya. Nah, gitu. tapi tadi benar sih. Seperti gembok yang kita baru nangkap makna itu nanti di Setelah pertengahan perjalanan. bertahun-tahun. Kalau di awal-awal, kenapa ya? Kok kita nggak ketemu sih. nggak Benci Apa nggak memang sih kita dulu nggak sama- jodoh apa Jodoh nggak sih? gitu. Benar. Pas nggak sih sebetulnya kita? Bahkan ya saya nggak apa-apa, saya cerita untuk sharing ke teman-teman. Itu udah sampai bilang kayaknya kita pisah aja. Itu tahun keberapa, Bu? Kayaknya mungkin ke-7 Tahun ya. sekitar tahun ke-7 kita Pas pisah waktu aja. ibu tinggal Udah. serumah sama kita. Karena udah ngerasa bingung. Bayangin, mentok. Ngadepin satu orang aja udah bingung. Iya, Terus iya. ngadepin situasi ekonomi kan. Udah gitu ditambah ibu gitu. Jadi terlalu banyak stresornya. Jadi mana keluarga juga ikut campur karena Iya. dia ada luka kan. Dia ngerasa idealisme nikah itu harus begini, dicampurkan ke rumah kita. Jadi sebenarnya apa yang dirasakan hari ini itu memang begitulah dampaknya. Ketidakadaan ayah itu akan berdampak kepada lambat Karakter. ngambil keputusan, Iya. kurang berani, kemudian nggak tegas karena nggak ada warna ayah. Nah, kalau saya enggak. Mungkin saya dapat ayah itu di masa kecil cukup ngambil keputusan. Ayah itu mulai berubah semenjak saya udah di akhir SD kelas 6 tuh mulai berubah. Jadi karakter keberanian tuh diajarin ayah banget memang. Jadi kayak berenang tuh, ayah saya ekstrim ngajarin saya berenang, Mas. Wah. Bukan, ayo kakinya dilurusin, kepalanya ditekan, nggak begitu. Orang Medan lagi, enggak, cemplungin langsung. Iya. Gelap gitu. Jadi makanya saya sekarang paling nggak mau tuh anak laki-laki penakut apa karena kayak nurun rasa kesatriaan Iya, betul, laki-laki itu ya, aslinya laki-laki. Ngajarin saya bola itu bukan tendang nggak, udah langsung main ke lapangan sama orang besar gitu. Jadi gitu. Kita yang jadi bolanya. Nah, jadi dosis keayahan sempat dapat. Cuma ada emosi jiwa karena kenapa sih kalian harus berpisah gitu. Iya. Kenapa sih kalian harus pisah? Kenapa sih saya nggak pernah mendapatkan pelukan kalian? Kalau ngeliat orang tua tuh berjalan, orang tua lain atau siapapun tuh lagi jemput ngantar sekolah tuh nangis sendiri tuh. Pingin kayak gitu. Sedih. Nah ini enggak. Ini keluarganya Sama kayak Mas Henry. keluarga yang Kalau kata Ustaz Fatih gini, hidup Umi itu terlalu flat. Masya Allah. Ya karena maksudnya ternyata
Kalau Umi Masih penasaran terselesaikan. ini, kalau tadi itu kan mungkin perbedaannya di karakter, tapi juga kan berdua kan punya bisnis bareng, kan ya. Jadi couplepreneur itu juga kan ada banyak tantangannya kan. Kayak urusan kantor kebawa ke rumah, urusan lagi marah di rumah, diam-diaman di kantor, ya nggak sih? Nggak sih? Kita mungkin ya yang kayak gitu ya. Cuma kita cerita tentang kita. Gitu. Apalagi kayak kita juga kan rapat kadang-kadang di rumah, gitu. Jadi kadang-kadang rumah rasa kantor, kan gitu ya. Istri rasa karyawan. Istri rasa karyawan, gitu kan. Suami rasa bos. Bener, rasa karyawan. Dibayar gak nih? Iya kan? Benar. Nah, gimana Iya. bisa bertahan sebagai couplepreneur sampai sekarang? Tuh. Aduh, Tuh. gimana ya? Bahkan ya karena kita tidak kerja kantoran gitu kan, yang artinya kan tidak ada fixed income gitu kan. Sebagai content creator kan juga ya udah kalau lagi ada masuk, lagi nggak ada gitu. Malah bikin bisnis lagi juga kan. Berdua lagi. Iya, berdua lagi. Ya gimana ya, mungkin memang ada apa ya, saling melengkapi juga sebenarnya gitu. Di satu sisi sebenarnya saya pengennya udah kamu sama anak-anak aja gitu kan. Ada fase yang kayak gitu ya. Ya ada fase yang seperti itu ya. Akhir-akhir ini perasaannya seperti itu gitu kan. Udah aku aja, aku mau kerja segala macam, aku fine kok gitu. Saya nggak apa-apa untuk kerja segala macam. Oke. Udah kamu urus anak-anak, karena ya anak-anak lagi umur kecil-kecil kan, lagi butuh banget sama orang tuanya gitu. Cuma ya ternyata kepentok lagi gitu ya. Aduh, ini Saya nyari karyawan kayak aku ya. kadang-kadang Ya nggak perlu digaji kerja 24 jam ya. susah nih nyari orang yang seperti ini. Karyawan kayak dia. Iya, malah kadang ada situasi yang ya saya jadi content creator. Lah kok yang datang pekerjaannya buat dia lagi gitu. Ada seperti itu. Jadi kayak dia lagi yang harus kerja gitu kan. Jadi ya maaf ya, akhirnya dia juga jadi ikut mengisi gitu kan. Cuma ya udah, kalau di sekarang ini ya akhirnya dia juga udah ikut join lagi. Dan gimana kita di rumah mensiasatinya? Mensiasatinya lebih ke diri aku dulu ya. Aku punya boundaries aja sih Ustadz. Kayak aku bilang ke dia juga, kalau misalnya aku udah take control everything, I will take control of everything. Gitu. Jadi aku nggak mau aku di tahap itu. Jadi kayak saat sudah pusingnya udah next level, aku mundur dikit gitu. Aku langsung nyerahkan ke dia. Ayo, walaupun dia misalnya lupa atau apa, kelarin. Aku lebih nge-push dia untuk menyelesaikan itu. Jadi jangan lagi aku yang menyelesaikan. Aku lebih ke boundaries aja sih untuk sekarang. Jadi lebih banyak memberi ruang untuk Mas Bena ya. Iya. Jadi kayak dulu banget ya. Dulu aku mikir kayak nggak beres nih sama dia gitu. Jadi kan kayak gue lagi gitu. Nah, kadang kalau egonya lagi naik tuh ada tuh kayak gitu. Pasti. Bener, gue lagi nih gitu. Cuman kayak akhirnya kita ngomongin lagi nih. Ini aku udah ya, aku sampai sini aja ya. Pasti gitu. Benar. Iya, di kami juga begitu. Tapi kalau Abi memang leadershipnya emang kuat banget. Kalau Umi kan sebetulnya lebih ngikutin, lebih jadi rem aja. Cuma justru lebih ngeri karena Abi kan sering lompat-lompat gak jelas. Sementara Umu juga ngeremnya bingung. Mau pakai rem tangan apa rem kaki. Terakhir udah saya gas aja, lepas aja sekalian. Coba bayangin, tiba-tiba gak pernah cerita apa-apa, saya bilang kita bangun masjid di Jepang. Kaget ya. Terus tiba-tiba lompat lagi, kita ada Islamic Center di Melbourne. Udah di Melbourne aja gitu. Terus enggak, yang terbaru ada di Kanada. Bingung, yang terbaru di mana? Dia nggak tahu tuh. Nggak ada yang tahu. Dan saya bisa buat sesuatu yang istri saya nggak tahu. Jadi saya tuh lebih beyond. Nggak lepas ya. Lepas aja lah gitu. Daripada pusing, yang penting pulang ke rumah. Sebenarnya mirip juga nggak sih? Dia tuh Bena tuh kelebihannya tuh di ideation sebenarnya Ustadz ya. Dia tuh bisa dapat perspektif yang orang lain nggak punya gitu ya. Sedangkan kalau aku tuh kayak harus dipancing dulu. Nah jadi memang kalau kita tuh sekarang kerjanya akhirnya ini ide besar dari dia, tapi aku yang kembangin ini tuh bisa sampai mana aja sih gerakannya gitu. Ya kan? Wah, cocoknya sebenarnya iya kalau tahu selah ininya ya. Sebenarnya enaknya Allah udah puzzling sih. Cuma kita ya nitiknya di mana ya gitu. Nanti ketemunya kami ya kalau kami mungkin beda-beda. Kami sekitar di 15 tahun pertamanya.
Iya. Jadi sabar-sabar kalau sekarang belum 10 tahun. Iya, Masih panjang lagi. Siap, Kami siap. baru ketemu. Kami baru selesai krisis ekonomi itu di tahun ke-13, 14, 15. Itu mulai agak krisis selesai. Berarti kebayang dari tahun pertama sampai ke tahun ke-15 berdarah-darah. Termasuk juga memahami karakter masing-masing. Nah, itu. Gitu. Sampai di titik ya, oh ya, ini yang dia suka, ini yang dia nggak suka. Iya. Cara ngomong sama dia tuh yang pasnya begini. Kalau lagi begini nggak usah gitu. Iya, benar. Jadi nggak tantrum sendiri kan kita. Iya. Gitu nggak gitu. Kayaknya 5 tahun terakhir ini kita 5 baru tahun kayak terakhir ketemu baru pola mulai yang enak, polanya banget jadi gitu. enak jadi karena udah jelas gambarnya gitu. Ya, Kita udah tahu nih puzzle hilang nih puzzle-nya, kita tahu nyusunnya kemana. Bahkan 5 tahun terakhir ini tuh kita banyak banget yang kita pikirin tuh sama. Nah. Padahal belum kita omongin. Ya. Kayak saya nonton satu konten, Ya, saya juga kirim. sama. Ustaz Fatih ternyata juga baru nonton konten yang sama terus baru mau ngirim ke Umi Iya. gitu. Terus mikirin orang yang sama. Mikirin orang yang sama. Umi juga mikirin yang sama. Enggak, kalau aku sih mikirin kamu kan mikirin Oh, aku. iya. Kacau. Emang gitu nanti kebentuknya itu, nanti kebentuk. Amin. Jadi sabar-sabar. Iya, Itulah kenapa pernikahan itu ibadah terpanjang karena memang ditemani dengan kesabaran yang panjang. Iya. Jadi apa yang Mas Bena rasakan sama Mbak Fendri sekarang itu sebenarnya apa ya kayak road to Iya. apa namanya fix Iya. gitu. Jadi kayak menuju ke sana gitu. Nah, terus kemarin yang menarik tuh satu lagi karena antum sering ke Jepang, terus saya lihat ada Japan first timer. Ini gimana lagi ceritanya? Cerita dong, Ide iya. siapa? Kok Nah, Japan itulah, first timer gitu? Ide sama dia. Idenya. Iya, akhirnya gitu ya. Mungkin apa ya Itu kalau aplikasi nanti. mungkin siapa tahu ya. Oh. Siapa tahu mungkin bisa merasakan. Itu agak lucu ya perjalanan menuju jadi Japan Betul. Furniture ini ya. Nah, kok Jepang gitu kok sama-sama jadi suka Jepang awalnya. Iya, jadi mungkin kalau dari awal banget ya kita berdua emang Soalnya suka. studio kita Jepang. Iya, makanya kayak Kita berdua emang suka sesuatu yang Jepang. Jepang-Jepang gitu ya, makanan gitu, sushi dan segala macamnya. Dan waktu pertama kali honeymoon juga ke Jepang. Gitu, honeymoon Masya pertama kali ke Allah. Jepang dan apa ya sangat suka lah dengan Vibes-nya. Iya. vibes-nya di sana tuh beda banget gitu. Kayak betul. ini tuh ya negara yang berbeda banget gitu, sangat Betul, unik gitu betul. kan. Udah, tapi waktu itu setelah honeymoon habis itu kita udah ya nggak pernah nggak pernah ke Jepang nggak pernah ke lagi. Jepang lagi karena udah punya anak segala macam gitu kan. Dan sampai suatu 2024 ya 2024 awal kita apa namanya dapat undangan untuk Kamu sih. ya soalnya saya dapat undangan. Itu ada cerita-cerita sedikit tuh sebenarnya. Saya dapat undangan untuk ke Jepang untuk campaign fundraising. Itu dari sebuah masjid gitu. Ya, dan waktu itu saya dapat plus one nih, boleh ngajak satu orang gitu. Tapi saya bingung banget mau ngajak siapa. Videografer saya nggak punya paspor, sedangkan udah mepet waktunya. Ngajak teman nggak ada yang bisa semua. Ini cuma satu sebenarnya yang bisa, cuma dia doang yang bisa karena udah siap paspor segala macam. Karyawan spesial. Tapi gimana anak-anak nih gitu? Nggak pernah ninggalin Nggak pernah ninggalin anak sama Iya. sekali 9 hari soalnya itu kan. Iya. Gitu. Ya udah ya ternyata alhamdulillah, yuk udah kita kalau Kalau permudah. permudah lah gitu, udah akhirnya berangkat berdua. Dan ya disitulah kita banyak apa yang ngerasain banyak hal seperti kita jadi ngerasain gimana sih muslim yang tinggal di sana Iya, seperti sulitnya apa, makanan halal, sulitnya makanan halal, sulitnya sholat. ibadah. Kita juga ngerasain sholat Jumat tuh Iya. nunggu sampai 3 kloter Betul, gitu betul. kan. Dan kita juga banyak ngobrol-ngobrol sama mualaf-mualaf orang Jepang yang mualaf gitu kan. Dan cerita-cerita mereka tuh sangat inspirational gitu ya. Dan bahkan kita jadi ngerasa kayak ya Allah, ini hidup di sini segitu challenging, sedangkan kita di Indonesia mudah sekali gitu. Jadi kayak langsung ngerasa ya Allah bersyukur banget di Kita Indonesia gitu ya. Selama di sana tuh malah bengong, Ustaz. Kita udah nggak memandang Jepang sebagai destinasi liburan lagi sih sejujurnya ya. Jadi kayak kita jalan berdua malam-malam gini. Pertama kayak kenapa ya Allah bawa kita ke sini ya? Gitu ngobrol berdua. Bengong, ada apa ya? Kenapa ya? Tapi tuh kayak ada kayak keresahan lagi gitu ya, biar muncul kayak ya terus lanjut. Iya, dan apa namanya ya karena kita udah banyak belajar juga gitu kan. Dan kita tuh setiap kita mau pergi ke suatu tempat atau mau liburan, kita selalu harus punya alasan, harus punya purpose-nya kenapa kita liburan ke sana. Jadi bukan cuma sekedar jalan-jalan, tapi harus ada purpose-nya nih, apa kita Ada value, punya value apa, kebaikan apa yang bisa kita capai di sana gitu kan. Dan ya alhamdulillah 2024 itu bertemulah pertama kali dengan Sensei Sugimoto. gitu. Beliau juga kebetulan memang ada di campaign yang sama, kita kenalan ngobrol-ngobrol dan
kita jadi melihat lebih dekat nih sosok sensei juga dengan istrinya Ibu Pur gitu. Yang kebetulan Ibu Pur kan orang Indonesia ya. Ternyata pas kita ngobrol cocok banget nih gitu. Kayak sama ketemu klop vibe-nya ya. banget. Iya. Cocok sama ibu Ubi. Vibe-nya sama-sama heboh. Iya gitulah. Jadi terus apa namanya kita juga ngelihat sensei tuh bener-bener apa ya, pas kita ngelihat ya lo nih sensei tuh bener-bener mendedikasikan hidupnya untuk 100%. 100% yang handphonenya tuh bener-bener ya udah mau siapa aja bisa nge-WhatsApp dia kapanpun, mau nanya tentang Islam dia akan jawab gitu. Dan pas kita di acara itu, pas kita di acara yang pertukaran budaya itu kan Jepang. Oh iya, pas lagi ada acara sensei juga yang ngerekam kita sampai gini di kursi bantuin sensei gitu. Saya editnya saya kirim gitu kan. Dia bener-bener dia yang punya acara, dia yang sibuk sendiri kayak ya Allah nggak ada yang bantuin kah gitu. Iya, dan bahkan apa namanya Ibu Pur yang cerita juga ya, sensei kan punya CICC ya itu ya, Chiba Islamic Cultural Center. Ya itu pun kalau sampai nggak ada yang bersihin, ya itu sensei juga yang bersihin. Yang ngosek lantai. Iya. Kok ada orang segitunya sama Islam, totalitas, Masya Allah itu sangat-sangat ngena di hati kita gitu ya. Kan, bukan yang dari lahir Islam gitu. Ya itu ya yang akhirnya awal yang mengetuk hati kita banget, dan kita langsung ngerasa kita bisa kontribusi apa ya, kita bisa kasih kita bisa bantu apa buat beliau gitu. Dan apa namanya akhirnya di 2025 April ya? Iya. Baru ini ya? April kemarin kita balik lagi ke Jepang, dan alhamdulillah dapat waktu untuk ketemu sama sensei dan Ibu Pur gitu. Cuma waktu itu kita kembali ke sana udah punya tujuan nih gitu. Kita mau ngomong serius ya, memang sensei kira-kira kita tuh bisa kontribusi apa nih gitu. Kita pengen siapa tahu dengan ilmu ya sosial media atau apa yang kita punya, apa nih yang bisa kita bantu gitu. Dan ya Masya Allah banget, ternyata hari itu tuh benar-benar sensei punya waktu cukup panjang gitu. Karena kan biasa susah banget ya untuk temuin sensei gitu. Kita sampai ikut makan bareng, terus juga pas pulang kebetulan jalannya sama gitu ya. Akhirnya ngobrol lagi di mobil. Nah, cuma cerita menariknya adalah pas kita perjalanan pulang, itu kita mampir ke sebuah taman ya, Sakura. Taman Sakura. Taman Sakura. Gitu. Saya lihat videonya keren banget. Nah, di Taman Sakura itu. Di Taman Sakura itu Bu Pur ngomong. Gimana ngomongnya, Bi? Sini ayo kalian aku fotoin gitu. Terus Ibu udah sering ke sini? Aku nanya kan. Belum pernah. Oh iya, 15 tahun tinggal di sini, aku baru sekali ke Taman Sakura. Hah? Kemana aja? Iya. Ibu lah yang aku fotoin. Ibu sensei, ayo kita fotoin. Akhirnya kita fotoin. Mau bikin konten nggak? Bikin konten apa? Ayo kita videoin gitu. Akhirnya kita. Modern Amazing Journey itu kalau nggak salah ya. Iya. Cuma kita beda kota. Iya. Iya, dan apa namanya ya ternyata mereka berdua pun jarang sekali untuk yang saking sibuknya berdakwah. Betul. Hidupnya untuk dakwah. Iya, dan itu yang sangat apa ya, bikin kita makin ini ya, makin hormat ya. Gitu ya Allah, luar biasa gitu. Kita juga misalnya kita nyari cara gimana supaya bisa bantu dia. Kalau misalnya seandainya nih kita pindah Jepang pun gitu. Kan ya nggak mungkin dong main pindah tanpa ada apa-apa. Terus kalau misalnya pindah ke Jepang, misalnya dia nih nyari kerja gitu di Jepang, ya kita tahu apa sih suasana kerja di Jepang seperti apa padatnya. Kalau emang mau bertujuan buat dakwah, nggak mungkin sambil kerja, nggak akan ada waktunya gitu. Jadi kita harus cari cara apa ya yang bisa membawa kita ke sana tapi tetap di jalan dakwah gitu. Ya akhirnya muncullah ide si Japan First Timer ini gitu. Karena kan saya juga di sosial media bikin konten tentang edukasi halal gitu. Nah kayak pas nih gitu. Kita ngeliat Jepang sebagai negara yang sangat unik gitu ya, yang muslimnya juga lagi berkembang sangat pesat gitu, dan banyak sekali muslim yang datang ke Jepang. Tapi tadi masih banyak kurang info tentang makanan halal, sholatnya di mana, dan karena kita punya pengalaman juga udah bolak-balik Jepang itu beberapa kali, kayaknya pas nih untuk kita bikin si platform ini Japan First Timer. Cuma kita pengen targetin seluruh dunia, makanya kita pakai di Instagram itu pakainya bahasa Inggris. Masya Allah. Jadi bukan hanya buat Indonesia ke Jepang, seluruh dunia yang mau ke Jepang. Keren itu. Nah, apa ini jadi Japan First Timer ini isinya apa saja? Lalu kemudian bagi teman-teman yang ingin mendapatkannya, gimana caranya? Aksesnya. Iya, jadi sekarang kita fokusnya di Instagram dulu saat ini. Instagram @JapanFirstTimer. Gitu. Di situ kita kasih edukasi tentang halal travel ke Jepang, kita edukasi tentang halal haram juga di sana seperti apa. Karena kan mungkin kalau yang relate sama orang-orang tuh
Jepang itu identik dengan bawa snack yang viral, makanan yang viral gitu kan, dan banyak orang FOMO akhirnya kesana, langsung cobain gitu tanpa tahu itu halal atau haram gitu. Nah di situ kita melihat bahwa wah ini pas banget nih gitu. Ya udah akhirnya di platform kita sharing tentang edukasi, tapi kita juga punya digital product gitu. Digital product ini saat ini kita ada beberapa. Pertama kita bikin namanya Halal Map gitu. Jadi Halal Map ini digital product di mana kita kasih listing restoran-restoran halal mana aja. Se-Jepang. Sekarang udah ada Tokyo dan Osaka. Dimudahkan banget kita. Iya, jadi list restoran halal, tempat beli souvenir-souvenir yang Muslim friendly gitu ya. Tempat sholat pun juga kita cari, dan sampai masjid juga prayer room gitu ya. Sampai ke waktu sholat Jumat pun kita coba cari tahu gitu. Sampai kapasitasnya karena kan ya itu tadi ada tempat yang sholat Jumat tapi kecil banget gitu kan. Itu info-info yang sisi analytical saya tuh ada di situ gitu. Yang saya tumbahkan gitu. Yang membedakan mungkin digital produk atau halal maps ini tuh banyak beredar ya Ustaz, tapi di sini Japan First Summer atau JFT kita nyebutnya mencoba punya standar gitu. Halalnya sehalal apa? Maksudnya kan di sana juga halalnya macam-macam kan. Halal friendly. Terus apakah ada yang halal klaim apa, semua informasi itu jelas di Tokyo Maps-nya itu tuh ada. Dan ini alhamdulillah untuk supaya lebih bisa serius dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita tuangkan di sini, Bena juga kemarin baru aja alhamdulillah dapat sertifikasi penyelia halal. Keren. Jadi ambil kelas pelatihan dan uji kompetensi di Indonesia. Di Indonesia. Dan itu alhamdulillah dibantu sama siapa, Bi? Dari POM juga. Dibantu sama mereka untuk ikut itu. Jadi kayak Allah kasih kemudahan lagi nih dibantu ini. Terus kita juga timnya sendiri pun dari segi konten halal haramnya, selain Bena juga udah tersertifikasi, ada juga teman yang memang konten kreator halal konten kreator. Jadi memang udah tahu apa sih halal, apa sih haram, seperti apa, kita udah tahu semua kayak gitu. Dan selain itu kita juga ada service terbaru ya. Iya, kita bikin itinerary juga, dan juga ada service custom itinerary ya. Jadi ada macam travel consultant lah yang bisa kita travel consultant. Kita juga berpartner sama teman kita yang sudah berpengalaman di juga sana. Gitu dalam sudah berpengalaman selama berapa? Sekitar 20 tahun sebagai travel konsultan. Jadi misalnya misalnya mau ke Jepang bisa konsul dulu, kita bikinin itinerary-nya, nanti silakan perginya gimana gitu. Iya. Yang di dalam itinerary itu pasti sudah include restoran halal, sholatnya di mana gitu. Jadi udah nggak pusing. Mau ke Ginza, sholatnya di mana ya? Kan banyak yang belum tahu. Karena di Ginza juga kan agak sulit ya mencari tempat. Kalau yang nggak terbiasa ke sana kan, Ginza seluas itu, restoran halalnya juga kan nggak terlalu banyak. Tapi kayaknya dari omong-omongan kayaknya kuat niatnya mau pindah ke Jepang kan. Insya Allah. Dari kebacanya. Kan nungguin Ustaz dulu ya. Ustaz, kita kayak siap Ustaz. Mungkin ada yang di kosin ya dia. Kita ngekos. Bisa sih kalau bareng kita jadi marbot. Pengalaman baru ya. Keren, marbotnya konten kreator. Bisa kebayang. Bisa kebayang. Belum lagi nanti kita ada restoran macanya, ada restoran halal ya kan, keren banget. Itu dream banget tuh. Ada calon chef juga tuh di belakang. Zaika ya macam itu udah siap insyaallah. Cami juga ya, Masya Allah. Jadi Mas Bena, dari semua perjalanan yang tercapture ini, sebenarnya nanti apa sih yang Mas Bena ingin tinggalkan? Ketika satu saat nanti ajal itu datang, Allah panggil, apa legasi yang mau ditinggalkan? Kalau pernah dari pikir sampai sana, kayaknya saya wafat harus ninggalin sesuatu supaya itu jadi kayak jadi kayak legacy yang dikenang sama orang. Iya betul. Mungkin kalau dari hadisnya kan amal jariah gitu kan. Amal jariah itu dari mana aja, dari anak yang soleh gitu kan, yang mendoakan. Berarti ya udah nih kita urusan anak ya harus dididik dengan baik gitu kan. Sepasang lagi ya. Betul, Masya Allah ya, ada sepasang. Terus juga dari yang ilmu yang bermanfaat. Nah ini mungkin yang saya mikirnya udah gimana caranya, saya udah dikasih ilmu segala macam dari Allah, udah diamanahkan followers dan segala macamnya, saya harus kasih sesuatu yang bermanfaat gitu. Dan ya ilmu di sosmed dan siapa tahu mungkin si Japan First Summer ini adalah salah satu jalan kita bisa memberikan meninggalkan sebuah legacy supaya orang bisa mudah untuk traveling ke Jepang. Dan mungkin
juga tidak berakhir di Jepang saja gitu. Jepang Siapa tahu, permulaan. ya siapa tahu itu permulaan. Mungkin habis itu ke Melbourne, ke Kanada. Amin ya Allah. Mungkin seluruh dunia supaya jadi menaikkan halal tourism dunia juga yang ya semoga gitu dari apalagi kan perjalanan kan safar kan juga sangat ini ya apa namanya mustajab juga untuk berdoa. Ya harapannya dari situlah kita bisa memudahkan muslim traveler untuk jalan-jalan dan semoga bisa tetap ingat dengan makanan halal dan ibadahnya gitu. Masya Allah, keren banget. Ini bukan hanya Jepang, pernah ke Tajikistan, kita aja belum. Bisa cerita Kazakhstan belum. Bisa cerita dikit. Itu lebih, lebih unexpected lagi Ustadz ceritanya. Kok bisa ujuk-ujuk ke sana? Biasanya kan Uzbek, ini Kazakh. Ini Kazakh. Betul. Iya, itu nggak di luar rencana kita sih. Itu rencana Allah. Diundang gitu ke sana. Iya. Jadi sekitar 5 tahun lalu berarti ya. 2019 juga kita hijrah juga. Tahun kita hijrah juga. Di tahun itu ada satu orang yang ngubungin saya gitu. Dia bilang, ya kami dari Kazakhstan, kita punya aplikasi muslim namanya Sajda. Itu aplikasi untuk pengingat sholat, Al-Quran dan segala macamnya gitu kan. Terus apa namanya? Yang kalau di kita fast forward sedikit pas kita ketemu di 2025, ternyata pada saat itu di 2019 dia ngirim ke 100 influencer di seluruh Indonesia. Masya Allah. Berharap untuk ngepromoin atau ngenaikin aplikasinya mereka gitu kan. Tapi ternyata dari 100 influencer itu kebetulan cuma saya yang balas. Gitu. Kita nggak tahu itu. Ya kita nggak tahu, kita baru tahu itu pas di sana kan. Jadi saya balas dan mungkin mereka menganggap itu hoax? Nggak tahu ya. Iya, Mungkin nggak tahu ya. Apalagi kan dari negara lain kan, kita sangat tidak familiar gitu. Tapi luar biasa, itu pintu keberkahan. Iya, itu yang saya juga nggak expect gitu kan. Saya ya udah saya balas, terus dia bilang, iya tapi kita budgetnya kecil. Terus saya bilang, udah nggak masalah, udah yang penting jalan dulu aja gitu. Ini kan aplikasi muslim juga gitu. Girohnya juga lagi semangat gitu kan buat muslim. Udah, terus waktu itu ngajak Hawariun juga gitu, dan udah kita promoin aplikasi tersebut dan alhamdulillah langsung peringkat 1 tuh di Play Store dan di App Store tuh peringkat 1 gitu, yang ternyata sampai hari ini itu ada sekitar kalau nggak salah sekitar 400.000 user aktif dari Indonesia gitu. Pokoknya peringkat keempat terbanyak user ya? Peringkat kedua setelah Kazakhstan, Indonesia dan Indonesia muslim terbesar di dunia. Harapan mereka yuk ke Kazakhstan gitu ya. Iya, dan ya udah singkat cerita 5 tahun kemudian. Bentar, itu waktu itu orang-orang belum tahu kok Sasha itu dari Kazakhstan ya? Iya, ada komunikasi itu belum kan? tahu mereka. Belum tahu sih kayaknya. Mungkin nggak ada komunikasi itu di videonya. Dan 5 tahun kemudian akhirnya mereka mengundang saya gitu untuk ke sana. Mereka ada project untuk bikin ini, mereka lagi bikin program tutorial sholat gitu dengan berbagai mazhab gitu. Nah dia mau, karena dia user banyak di Indonesia, dia mau bikin yang mazhab Syafi'i gitu. Dia ngajak saya, terus dia butuh modelnya nih. Ya udah saya bawa aja si Hawariun gitu kan. Jadi model sholat. Jadi model sholatnya. Hawariun sama Dena gitu. sama istri. Dia maunya ngajaknya udah sama istrinya juga diajak gitu. Udah masya Allah kita udah hampir nggak bisa tau. Itu pas nggak kita jadi. ke Jepang soalnya. Pas kita ke Jepang. Cuma dia kekeh banget, pokoknya harus tungguin Bena pulang gitu. Semuanya udah kita ke sana dan ya masya Allah banget gitu. Di sana kita disambut langsung sama mereka sebagai foundernya. Jadi selama di sana itu ternyata mereka menonaktifkan ini ya pause dulu operasional kerjanya untuk nemenin kita selama di sana. Yang kita pikir benar. Itu yang kita nggak expect ya. Yang kita pikir ke sana ya udah buat syuting gitu habis itu pulang. Buat kerja aja gitu. Ternyata kok 9 hari, ngapain 9 hari? Ternyata kita dibawa jalan-jalan segala macam, dan itu selama itu kita benar-benar bersama CEO-nya, CTO-nya, CMO-nya disetirin setiap hari. Dan kita baru pertama kali ya, maksudnya kita ketemu sama saudara muslim kita dari negara lain, dan ternyata saat kita punya sesuatu yang perjuangan yang sama itu enak banget, nyambung banget gitu. Jadi selama 9 hari kita di sana ya Ustadz, kita tuh selalu pulangnya malam banget. Karena apa? Ngobrol. Itu ngobrolin Islam, ngobrolin tentang umat gitu, tentang perbedaan di Kazakhstan, di Indonesia dan sebagainya gitu. Jadi kayak kita bingung, kayak kita tuh nggak kenal kalian, kita tuh beda banget backgroundnya, tapi kenapa kita senyambung ini ya, sampai heran sendiri gitu. Dan saudara seiman. Iya, masya Allah. Dan mereka itu kita bisa bilang apa ya, contoh nyata bagaimana seorang muslim yang baik memiliki
perusahaan atau amanah yang besar dari Allah ya. Jadi di Sajda itu tuh mereka nggak ada ads, jadi forever no ads. Dan mereka hanya dari subscription aja. Income-nya dari subscription. Mereka ada subscription tambahan kalau misalnya mau dan nggak ada advertise, nggak ada iklan. Nggak ada iklan, tapi kalau misalnya ada yang mau donasi juga boleh. Gitu. Ya, dan benar-benar kayak maksudnya bukan yang ya CEO, sampai aku ngomong ke CEO-nya gini, namanya Almas kan, Almas kamu kan CEO ya, kamu kan harusnya sibuk, kenapa kamu nganterin kita terus? Aku ngomong gitu Ustaz, kayak gitu. Ya enggak, aku emang udah ngeblok waktu aku buat nyambut kalian, buat di sini, biar kalian nikmatin Kazakhstan seperti ini. Dan budaya Kazakhstan itu tuh mereka sangat menerima tamu, karena kan mereka bangsa yang nomaden. Menarik banget sih sebenarnya Kazakhstan tuh buat di besok yuk. Tadi kenalin sama mereka, Masya Allah. Iya, boleh. Isinya orang-orang baik, orang-orang berilmu. Dan pemandangannya indah kan, Masya Allah, iya. Indah sekali. Dan maksudnya kayak, dan gimana ya, kita tuh gak pernah punya pengalaman yang kayak lagi perjalanan nih dari kota ke gunungnya. Itu sepanjang perjalanan tuh mereka ngomonginnya tuh kayak hadis, ayat, tapi tuh bawaannya tuh kayak casual banget, kayak gak menggurui. Tiba-tiba kayak ngomong, tau gak sih, gini. Oh ya, jadi kita kayak lecture gitu setiap hari. Setiap hari tuh obrolannya Allah. Iya, Allah terus. Sampai kita juga sempat bikin video bareng ya, cuma belum kita post. Gimana sih sebagai CEO mereka bisa dia bisa punya tim tuh yang orientasinya tuh Allah semua. Ini kan kelihatan ya orang-orangnya ini. Apa jawabannya ya? Tunggu videonya. Kapan tayangnya? Kapan ya? Nah itu karena proyeknya mereka mungkin ya insya Allah sebentar lagi rilis. Nah kita baru rilis baru kita tayang. Iya, jadi tapi itu benar-benar pas pulang dari sana tuh di airport tuh kita nangisnya tuh udah kayak kehilangan saudara ya. Sampai Alfa ya. Bentuk hubungan jiwanya. Hawarian tuh juga nangis banget, sedih banget karena benar-benar kayak kita mungkin nggak pernah diperlakukan sebaik itu sama seseorang gitu. Benar-benar kayak definisi memuliakan tamu tuh contohnya tuh seperti itu gitu. Kita nggak pernah digituin, jadi kayak Masya Allah makasih gitu. Dan saat itu juga kita tuh lagi ada masalah juga ya Bi ya. Lagi ada cobaan lah. Kayak Allah itu di timingnya. Jadi seakan-akan kayak dihibur sama Allah. Iya benar. Benar. Jalan-jalan hiburan. Benar. Itu jadi kayak ya gitu deh. Allah baik banget sih sebenarnya. Tanya aja kurang sabar. Harus lebih sabar lagi gitu. Mas Lena makasih banget. Ini dari mulai pertemuan pertama, dari mulai gonjang-gonjing di keluarga yang kecil ini, kemudian sampai akhirnya menemukan pelan-pelan formatnya, sampai akhirnya kemudian diundang ke beberapa negara untuk kemudian bisa mengambil value ya, Jepang, Kazakh, dan mungkin nanti akan diundang lagi di Kanada, di Melbourne dan seterusnya ya. Teman-teman jangan lupa harus di-download, diambil aplikasinya nanti, dan sekarang di-follow dulu Instagramnya Javan First Timer. Saya sudah follow ya, dan saya lihat wah ini manfaat banget, dan saya doakan itu akan besar. Amin. Dan akan diakses oleh banyak negara ya, dan itu bukan hanya untuk Jepang, nanti untuk negara lain, sehingga campaign halal itu berkah, halal itu menenteramkan, itu pun akan menjadi jalan untuk terhantar hidayah. Iya, amin. Ya. Amin. Keren Mas, lanjutin perjuangannya ya. Akur-akur. Insyaallah. Ya, akur-akur, saling support, dan mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan terus bikin konten-konten yang banyak mengedukasi dan menginspirasi gitu ya. Ini termasuk yang seneng dengan kontennya Mbak Fendri kalau udah bagian masak-masak makanan sehat buat anak-anak. Gitu seneng banget. Iya. Karena banyak makanan-makanan beracun di luar. Iya benar. Tapi itu jarang sih edukasi gitu ya. Karena kadang-kadang kan yang namanya makanan ya, gaya hidup hari ini jadi lifestyle, tapi nggak pernah memperhatikan kehalalan, kesehatan, apalagi buat anak-anak ya. Betul. Masya Allah. Terima kasih Mas Bena, Mbak Fendri. Sama-sama Sehat terus. Silakan selamat dinikmati. Ini bukan imitasi. Apalagi aksesori bukan. Ini bisa. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa di-share ya, dan di komen juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.